سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Masih ya pada pembahasan al-qudwah atau al-iqtida, salat itu salat dalam berjamaah ya. Pekan kemarin kita sudah membahas bahwa tidak sah salat ya, tidak sah salat dengan yang masih menjadi makmum ya. Kemudian juga kita membahas terkait dengan tidak sah ya ketika seorang bisa membaca Al-Fatihah itu bermakmum dengan ummi yang tidak bisa membaca Fatihah. Dan kita sudah menjelaskan bahwa ummi di sini adalah yang dimaksud tidak bisa membaca Al-Fatihah yang ketika membaca Al-Fatihah ya hurufnya suka berubah atau mengurangi huruf ya atau mengurangi huruf. Adapun kesalahan jali ya di luar itu semisal dia menambah huruf ya atau merubah harokat tapi tidak sampai mengubah makna, maka itu tetap sah ya. Walaupun ya tentu ya kita semua perlu untuk mencermati bacaan Al-Fatihah kita ya, karena Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam salat. Selanjutnya qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Walau iqtada biman dhannahu ahlan lil imamati fabana khilafuhu kan dhannahu qari'an aw ghairu ma'mumin aw rajulan aw 'aqilan fabana ummiyan aw ma'muman aw imra'atan aw majnunan a'ada as-salata wujuban li taqsirihi bi tarkil bahthi fi dzalika. Jikalau seseorang itu bermakmum dengan yang dia sangka itu layak untuk menjadi imam ya, layak untuk menjadi imam. Ahlan lil imamati ya, layak untuk menjadi imam. Kita sudah bahas ya terkait siapa yang layak jadi imam. Yang layak jadi imam adalah orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah ya. Kita sudah bahas secara panjang dan lebar terkait dengan bisa membaca Al-Fatihah ini pekan kemarin ya. Kemudian yang layak jadi imam juga adalah seorang laki-laki kalau misalkan makmumnya laki-laki gitu ya. Kemudian yang layak jadi imam adalah orang yang berakal ya, orang yang berakal. Dan yang layak jadi imam adalah seseorang yang sedang sholat sendirian atau dia intinya selain makmum ya, intinya selain makmum. Karena kalau makmum kita tidak boleh yang bermakmum kepada orang yang masih menjadi makmum. Baik. Nah, fabana khilafuhu. Nah, ternyata dia ternyata yang disangkakan itu ternyata berbeda ya. Kita melihat ada jamaah ya, ada jamaah. Misalkan ya, secara penampilan dia laki-laki. Ternyata ya usut punya usut dia transgender dari perempuan misalkan. Ya. Apakah sah salatnya? Nah, di sini fabana khilafuhu, maka ternyata terang benderang itu menyelisihi ya prasangkanya. Terus misalkan dia mengira imamnya ini qari. Ini imamnya adalah yang mampu membaca Al-Fatihah ya. Imamnya mampu membaca Al-Fatihah.
ternyata imamnya tidak mampu ketika dia membaca Al-Fatihah, huruf-hurufnya suka salah, ya. Dan dia mengganti huruf, gitu kan. Eh, Terus juga eh, ternyata misalkan imamnya seorang yang ODGJ, ya. Walaupun ODGJ kan apa namanya bertingkat, ya. Yang tidak sah adalah yang ODGJ yang mungkin tarafnya sudah tidak memahami khitab lagi, tidak memahami perintah dari syariat, ya. Tapi kalau misalkan apa namanya dia eh, apa namanya masih ada kemampuan untuk memahami, ya, kitab syariat, ya, cuma memang secara tasarrufnya atau kelakuannya ada sedikit yang bermasalah, ya mungkin di situ saja dia yang apa yang diberikan udzur. Tapi secara dia apakah wajib sholat atau tidak, dia tetap wajib sholat karena dia bisa memahami, ya, kitab syariat, ya. Mungkin nanti perlu diperjelas lagi yang namanya majnun di situ, yang namanya ODGJ di situ bukan ODGJ yang dia masih bisa memahami, kan ada gitu, ya. Ya mungkin dia apa idiot, tapi sebenarnya dia masih mampu untuk memahami kitab syariat, ya. Ya misalkan IQ-nya agak terbatas, ya. IQ-nya agak terbatas, tapi di lain sisi dia masih bisa memahami khitab syar'i, ya, atau perintah dari syariat. Kanzonnahu qari'an, seperti dia mengira bahwa imamnya itu mampu untuk membaca Al-Fatihah. Ghairu ma'mumin, atau selain makmum, atau misalkan selain makmum berarti dia jadi imam atau dia lagi sholat sendiri. Ya imamnya kan lagi sholat sendiri. Oh, ternyata ya ternyata dia sedang bermakmum, gitu. Bagaimana? Nah, tasawurnya, gambarannya bagaimana? Misalkan ada jamaah di pojok kanan sebelah masjid. Nah, si makmum ini dia misah sholatnya, ya, misah sholatnya di agak jauh gitu dari jamaah. Tapi tetap sah karena kan syarat dalam berjamaah itu kalau misalkan di masjid kita sudah panjang lebar membahasnya bahwa tidak boleh melebihi jaraknya. Kalau di dalam masjid itu bebas, ya, tidak ada batasannya. Tapi kalau misalkan di luar masjid itu batasannya 300 zira, ya, 300 zira. Dikali-kali aja, ya, 3 kali setengah, satu ziranya sekitar setengah meteran, gitu, ya. Nah, eh, pas kita apa namanya masuk ke masjid, kita nggak tahu ada jamaah di yang sebelah kanan tadi. Tapi kita melihat ada yang lagi sholat sendirian, lalu kita eh, apa namanya bermakmum kepada beliau. Pas tengah jalan, ya, ternyata suaranya yang jamaah sebelah kanan itu terdengar, gitu kan, dan ini tuh mengikut, gitu, ikut, ya. Dan setelah apa namanya dicermati baik-baik, oh ternyata ini lagi bermakmum ke jamaah yang di sana. Kita di sini, ya, kita tidak boleh karena kita sedang, ya, bermakmum kepada makmum, ya, kita batal, ya, batal salat. Au ghairu makmumin au rajulan, ya. Kita nyangkanya itu dia laki-laki imamnya, ya. Kita nyangkanya laki-laki, ternyata dia transgender, ya, karena penampilannya dia laki-laki, gitu kan. Nah ini banyak, naudzubillah min dzalik, gitu kan, banyak sekarang kejadian yang tidak mensyukuri nikmat Allah, gitu, ya. Dia sudah diberikan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tapi malah melakukan transgender seperti itu, ya. Aurajulan, maka ketika kita bermakmum kepada yang transgender seperti ini, ya, maka tidak sah. Dalam artian yang itu, ya, yang perempuan ke laki-laki, ya, perempuan ke laki-laki. Kalau misalkan laki-laki ke perempuan, ya, selagi dia syurutus sholahnya masih ini, ya, karena kan yang diambil, yang dijadikan apa patokan adalah gender atau apa namanya jenis kelamin yang sesuai dengan yang dia lahir, gitu, ya. Tidak dianggap lagi kalau diubah, ya itu tidak dianggap, tapi yang dianggap adalah ketika
ya, jenis kelamin yang sesuai dengan saat dia lahir, ya. Eh, Nanti ada pembahasan khunsa, ya, khunsa. Nah, khunsa juga tidak boleh, ya. Khunsa muskil atau yang berkelamin ganda yang tidak tahu ini kelaminnya laki-laki atau perempuan itu tidak boleh juga. Karena yang boleh jadi imam ketika makmumnya laki-laki adalah yang jadi imam itu memang harus yakin bahwasanya dia laki-laki. Kalau khunsa muskil atau yang berkelamin ganda ini dia tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Nah, kalau misalkan lebih dominan laki-laki, ternyata sudah diteliti, ya, sudah diteliti, oh dia ternyata lebih dominan laki-laki, ya, sudah diperiksa gitu kan, dia lebih dominan laki-laki, maka boleh, ya. Kalau tabayyana, kalau misalkan dia eh, memang sudah jelas ya dia laki-laki, maka boleh untuk bermakmum di belakangnya. Tapi kalau kondisinya belum jelas, ya, kondisinya belum jelas, maka laki-laki tidak boleh bermakmum kepada khunsa. Ya. Adapun perempuan boleh. Kalau perempuan boleh ya bermakmum kepada apa yang rojul, yang laki-laki ataupun yang khunsa. Tayyib. Au rojulan, au akilan, atau misalkan dia mengiranya dia berakal, gitu kan? Bukan ODGJ. Ya. Sabana ummiyan, ternyata imamnya tadi kita ngira seorang yang mampu membaca Al-Fatihah, ternyata dia tidak mampu. Atau makmuman, atau misalkan tadinya kita kira dia orang yang lagi sholat sendiri, atau misalkan dia lagi jadi imam, ternyata dia seorang makmum. Awi mura'atan, oh ternyata ya seorang perempuan. Aw majnunan, atau misalkan dia ternyata dia seorang yang ODGJ, ya. A'ada sholata wujuban, ya. Maka dia wajib untuk mengulang sholatnya, ya. Maka sholatnya untuk diulang kembali, ya. Sholatnya diulang kembali. Kenapa litaksirihi bitarkil bahthi fi dzalika? Karena ta'lil di sini, alasan di sini yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, walaupun nanti di Firot disanggah oleh syarah di Hasyiah Nahdlatul Talibin, ya. Tapi yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah litaksirihi bitarkil bahthi fi dzalika, karena lalai, ada kelalaian dari si makmum, kenapa nggak mencari tahu apakah imamnya layak atau tidak, gitu kan. Nah, uh, tapi di sini nanti jadi catatan, apakah sebelum kita sholat harus mencari tahu terlebih dahulu? Sedangkan pekan kemarin kita membahas bahwa kalau misalkan imamnya ini ada kemungkinan dia ummi dan ada kemungkinan dia tidak ummi, ya, maka kita boleh untuk langsung bermakmum kepadanya, ya. Kemarin itu ada di pembahasan itu, ya, misal di mana wa yasihhu liqtida'u biman yajuzu kaunuhu ummiyan. Nah, itu ibaratnya di situ, ya. Jadi boleh atau sah kita bermakmum kepada yang orang ini ada dua kemungkinan. Dia kemungkinan ummi atau kemungkinan tidak ummi. Ya, kita boleh langsung bermakmum. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, litaksirihi bitarkil bahti fi dzalika, seakan-akan ada indikasi bahwa kita nggak boleh nih. Karena kita lalai gitu kan mencari tahu siapa imamnya. Nah, makanya di sini apa namanya? Walaysa kadzalika alal ashah. Jadi tidak perlu, ya, menurut pendapat yang ashah, yang rajih, bahwa tidak perlu mencari tahu, tidak wajib, ya, bukan tidak perlu, tidak wajib mencari tahu dulu apakah imamnya layak atau tidak sebelum kita bergabung ke jamaah, ya. Jadi tidak perlu, tidak wajib, ya. Nah, makanya falau qala likaunil imami laisa min ahli imamati li dzatihi lakana aula. Kalau seandainya muallif yaitu Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Madbari itu mengatakan bahwa karena si imam tidak layak secara spesifikasinya, ya, tidak layak menjadi imam, maka ibarat tersebut menjadi lebih afdol, ya, lebih utama.
Baik, taklilnya ya. Jadi untuk taklil ditaksirihi bitarkil bahfi fi dzalika ini menjadi catatan ya. Karena disebutkan dalam kitab ya, Tolibin yang ini dinukil dari kitab Hasyiah Bujairimi bahwa taklil yang seharusnya adalah karena si imam ini bukan termasuk ya tidak memenuhi lah standar ya. Tidak apa spesifikasinya tidak standar. Ya. Baik. La ini tada biman dhannahu mutatahhiran. Nah, tapi tidak batal bagi orang jika dia bermakmum kepada yang dia sangkakan, oh si imamnya itu sudah dalam kondisi suci. Fabana hadatsin, ternyata dia ya hadatsin, dia sedang berhadas. Walau hadasan akbar, walaupun hadasnya hadas besar. Au dza khabatsin khafiyin, atau dia di apa namanya di pakaiannya di tempat sujudnya itu ada khobas, ada najis yang khafi, yang tidak kasat mata ya, tidak kasat mata. Nah tadi kalau misalkan apa padahal kan kalau tadi imamnya tidak layak jadi imam, maka dia tidak apa namanya tidak sah ya bermakmum kepada si imam tersebut. Tapi kalau misalkan oh si imamnya ini kita nggak tahu apakah dalam kondisi bersuci atau enggak, cuma secara asal dia sudah bersuci ya, sudah bersuci. Oleh sebab itu maka kaidahnya ya, ini perlu kaidah kaidahnya kullu ma yujibul i'adata idza tara fil asna aw dhahr aw jabal istinaf wa la yajuzul istimraru ma'aniyatil mufaraqah ya. Jadi setiap perkara yang mewajibkan mengulang ketika ada di tengah sholat, atau dia muncul ya ketika apa di tengah sholat, aujabal istinaf, maka dia mewajibkan untuk mengulang kembali. Wala yajuzul istimrar ma niyatil mufaqat. Jadi tidak boleh dia terus sholat dengan niat mufarokoh. Oh ya ternyata imamnya ummi. Oh berarti saya mufarokoh saja. Ya, itu nggak boleh. Kalau kita tahu imamnya ummi, ya, kalau kita tahu imamnya ummi, maka kita wajib mengulang, ya, wajib mengulang. Maka pastikan dulu apakah imamnya ummi atau dia hanya lahan saja, ya. Apakah hanya lahan? Kalau hanya lahan, ya, hanya salah membaca, ya, makanya kalau lahan kita harus pastikan apakah imamnya ummi atau dia lahan. Kalau lahan ya yang tidak mengubah makna sah salatnya. Tapi kalau mengubah makna ya maka apa namanya mufarokoh ya. Enggak, kalau mengubah makna apa namanya ya kalau apa kalau mengubah makna pokoknya gini. Kalau lahan ya, kalau lahan dia mengubah makna, dia mufarokoh saja. Ibaratnya sudah saya waktu itu sudah saya tampilkan ya di apa pekan kemarin bahwa kalau berbeda antara lahan dengan ummi. Kalau ummi dia wajib mengulang. Tapi kalau lahan dia cukup mufarokoh saja ya. Kalau lahannya sampai mengubah makna. Beda dengan yang tidak mengubah makna. Kalau tidak mengubah makna dia boleh istimror ya. Ya, kalau dia mengubah makna lahannya maka dia pilihannya dua, menunggu dulu apakah imamnya mengubah atau ya atau dia langsung mufarokoh. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan tidak mewajibkan i'adah, ya tadi kan la in iqtada biman dhanahu, kita apa kirain kita ya imamnya ini suci dalam kondisi suci, ternyata dia sedang berhadas ya. Maka kan tadi dikatakan bahwa ini tidak perlu untuk i'adah. Kita udah selesai. Oh, ternyata imamnya ngumumin tadi saya lupa berwudu gitu ya.
tadi saya lupa berwudu. Maka si makmum ini tidak perlu untuk mengulang, ya, tidak perlu untuk mengulang. Tapi, ya, tapi kalau misalkan si makmumnya tahu, maka harus mufarokoh, ya. Makmumnya tahu di tengah sholat, maka harus mufarokoh. Kecuali tidak tahu sampai selesai sholat, ya, tidak tahu sampai selesai sholat, oh ternyata imamnya itu sedang berhadas, maka ya tidak wajib, maka dia tidak perlu mufarokoh karena dia nggak tahu kan. Dia tahunya setelah si imamnya selesai sholat, dan apa namanya, tidak perlu untuk mengulang kembali, ya, tidak perlu untuk mengulang kembali. Wa kullu ma, nah makanya di sini dikatakan kaidahnya wa kullu ma la yujibul i'adata mimma yabna'u sihhatal ibtida'i ibtida'an 'indal ilmi idza tara'a fil asna'i aw dhahara la yujibul istinaf wa yajuzul istimraru ma'a niyatil mufaraqah. Nah, setiap perkara yang tidak mewajibkan untuk mengulang kembali sholatnya dari apa-apa yang menyebabkan, ya, menghalangi sahnya bermakmum, ya, ketika di awal, ketika mengetahui itu muncul di tengah-tengah sholat, ya, maka tidak wajib untuk mengulang kembali. Dan boleh wa yajuzul istimrar, dan boleh melanjutkan sholat ma'aniyatil mufaraqah, dengan niat mufaraqah, ya. Apa? Jadi kalau dia tahu si makmumnya, oh imamnya batal nih, ya, kedengeran misalkan dia kentut gitu, ya, kedengaran sama makmumnya yang di belakangnya langsung, dan dia tahu makmum itu batal imamnya. Jadi dia apa namanya, boleh istimro tapi dengan niat mufarokoh, ya, nggak boleh istimro tanpa niat mufarokoh, ya. Lain iktada bimadzonahu mutatahiran fabana dza hadatin, ya. Jadi tidak termasuk hukum yang tadi sebelumnya jika dia bermakmum dengan orang yang dia kira dalam kondisi suci, ternyata fabana dza hadatin, ternyata dia sedang berhadas. Walau hadasan akbar, walaupun hadasnya adalah hadas besar, ya. Au dza khabathin khafiyin, ya, atau dia ada najis yang tidak kasat mata, ya, ada najis yang tidak kasat mata. Nah, nanti berbeda sama yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata atau dirasakan oleh panca indera, ya, misalkan bisa dicium atau misalkan bisa dirasa, gitu, ya, pakai lidah, gitu kan. Ya, karena kalau najisnya masih nampak oleh mata, walaupun nanti itu, ya, walaupun misalkan makmumnya ternyata ada di soft paling belakang, kan kehalangan banyak makmum itu kan, kita lihat najisnya, oh ternyata najisnya ini kelihatan oleh mata, bisa dicium oleh hidung, bisa dirasakan oleh lidah. Nah, walaupun tadi makmumnya ada di posisi paling belakang, tapi ternyata imamnya ada najis tersebut, ya, maka wajib untuk mengulang karena dia bisa dideteksi oleh panca indera, ya. Berbeda dengan yang khafi, berbeda yang tidak kasat mata, seperti najis hukmi misalkan. Ya, najis hukmi adalah najis yang secara sifat-sifat najisnya itu sudah hilang, tapi belum dibersihkan oleh air misalkan, ya. Nah, ini kan nggak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasakan oleh lidah, ya, tidak bisa dicium oleh hidung. Atau misalkan najisnya, ya, sangat sangat kecil, ya, sebesar cipratan air kencing, ya, kan itu tidak bisa dilihat oleh mata juga, ya, tidak bisa dicium, tidak bisa dirasakan, ya. Nah, makanya yang khafi seperti itu, ya, itu dimaafkan. Sehingga kalau misalkan imamnya mengumumkan, oh iya tadi saya ada najis di sarung saya, dilihat lagi najisnya apa, najis hukmi atau najis aini atau najis yang nampak.
ternyata najisnya najis hukmi. Kalau najis hukmi maka makmum tidak perlu untuk mengulang, ya, tidak perlu untuk mengulang. Tapi kalau najisnya aini, ya, maka wajib untuk mengulang. Ya. Walau fi Jum'atin inzada 'alal arba'in. Walaupun di dalam sholat Jumat, ya. Walaupun di dalam sholat Jumat. Tapi inzada 'alal arba'in. Ketika itu sudah melampaui jumlah 40, ya. Karena gini, kalau misalkan pas 40 sama si imam, pas 40 sama si imam, maka taruhlah imam tadi dia eh, apa namanya, dia ternyata belum suci. Artinya si imam ini kan tidak dalam kondisi sholat. Ya, maka yang sholat itu cuma 39. Ya, yang sholat cuma 39. Nah, maka kalau misalkan kondisi seperti itu, pas 40 sama imam, nah maka tidak boleh, ya, tidak, jadi batal itu sholat Jumatnya karena, ya, tidak memenuhi standarnya 40, ya, standarnya 40. Tapi kalau misalkan lebih dari 41 misalkan, ternyata imamnya kondisinya dia tidak dalam kondisi bersuci atau ada najis tadi, walaupun khofi, ya, walaupun khofi, nah maka kan masih ada tetap 40 standar, ya. Berarti masih sesuai standar itu 40, ya. Fala tajibul i'adatu, maka tidak wajib untuk mengulang. Wa in kana al-imamu 'aliman lintifa'i taksiril makmum. Wa in kana al-imam, walaupun imamnya tahu, sengaja gitu, ya. Sengaja. Tahu, ya. Lintifa'i taksiril imam makmum, karena makmum ini, ya, tidak lalai. Makmum tidak. Yang lalai siapa? Imam. Makmum tidak lalai, maka tidak dibebankan itu kepada makmum. Izla amarota alaihima, karena tidak ada tanda untuk dua perkara tadi. Perkara apa? Perkara hadas, ya, perkara hadas sama perkara najis yang tidak kasat mata. Wa min thamma hasalahu fadlul jamaah, oleh karena itu, ya, dapatlah pahala jamaah, ya, keutamaan jamaah. Amma idza bana dza khabathin zahirin, adapun, ya, adapun kalau misalkan ternyata ada najis yang zahir, ya, yang nampak, fayalzamhul i'adatu, maka wajib untuk mengulang, ya, maka wajib untuk mengulang. Ala ghairil a'ma, bagi siapa? Bagi yang selain buta, bagi yang selain buta. Ya, walaupun kalau apa namanya, bagi yang selain, jadi yang buta berarti tidak wajib, ya. Yang buta tidak wajib. Nah, diikut sertakan ke keadaan yang buta tadi adalah ketika di zulmah, ya, ya. Wa fil i'abi li syarih. Nah, di dalam kitab al-i'ab karangan Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, ya, mithlul a'ma, seperti orang yang buta, fima yazar malaukana fi zulmatin syadidatin, yang dalam kondisi gelap, ya, sangat gelap gulita. Contoh, di hutan tidak ada penerangan sama sekali. Di hutan tidak ada penerangan sama sekali. Ya. Bermakmum pada imam. Nah, imamnya kita nggak tahu apakah dia ada najis atau dia berhadas, kita nggak tahu. Ya. Liman iha ahliyat ta'ammul, karena ketika sedang gelap, ya, tidak ada penerangan, itu mencegah orang untuk bisa meneliti lebih jauh lagi, ya. Gitu, ya. Wahua, nah kita kembali lagi ke teks, ya. Wahua ma bi dhahiri thawbi. Wahua, jadi yang najis zahirnya itu apa yang nampak, ya, ma bi dhahiri thawbi, apa yang nampak di baju, ya. Wa in hala bainal imami wal ma'mumi hailun, walaupun, ya, walaupun antara imam dan makmum itu ada pembatas.
Walaupun ada pembatas. Coba kita lihat di sini wahwa ma bi dhahiri thawbi. Kalau pakai standar ini, zahir itu adalah apa? Zahir itu baju bagian luar, ya. Baju bagian luar. Eh, kalau kita pakai standar ini, bahwa najis yang zahir itu adalah yang ada di bagian luar dari baju, maka najis hukmi masuk ke sini, ya. Jadi walaupun walaupun najisnya najis hukmi, tapi itu ada di dalam apa bagian luar baju, maka tetap tidak sah. Masuknya najis zahir masuknya. Kalau pakai standar wahwa ma bi dhahiri thawbi, ya. Nah, makanya di sini disanggah wal aujahu fi dhabtihi. Nah, yang lebih tepat dalam menjelaskan atau dalam standar, ya, standar najis zahir atau tidak zahir atau khafi itu apa? An yakuna bihaitsu law ta'ammalahul ma'mum ra'ahu. Jadi kalau misalkan makmum melihat dengan seksama, ya, maka dia akan ketahuan oh ini najis atau bukan, ya. Wal khafiyyu bi khilafi, sedangkan yang khafi adalah yang selain daripada itu. Jadi tadi yang kasat mata, yang bisa di apa namanya bisa di ini ya, bisa diteliti lah, bisa di apa? Bisa dirasakan, ya. Pokoknya bisa di apa? Sama panca indera lah, ya. Bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh lidah, bisa dicium dengan hidung. Artinya di najis hukmi tidak termasuk, ya. Najis hukmi tidak termasuk. Tapi kalau pakai standar yang pertama, wa huwa ma bi dhahiri thawbi, maka najis hukmi itu termasuk. Nah, makanya dijelaskan nih di kitab Yanat Talibin, ya. Wa hadha dhabtu lil anwar wa la'alla wajha awjahiyati hadha dhabti syumulul khafi alaihi lil khabath al hukmi al kain ala dhahri thawbi, ya. Kenapa ya standar kedua ini menjadi lebih pas gitu, ya? Karena termasuk najis khafi adalah, ya, najis hukmi yang ada di pakaian luar, ya, yang ada di pakaian luar. Kenapa? Karena kalau misalkan itu dilihat seksama oleh makmum, dia tidak bisa melihatnya, gitu, ya, nggak bisa, karena najis hukmi itu sudah hilang sifat-sifatnya, ya, sudah hilang sifatnya, baik apa namanya warnanya, baik baunya ataupun rasanya, itu sudah hilang semua. Ya, oleh sebab itu makanya najis hukmi kalau pakai standar kedua dia tidak termasuk. Kalau pakai standar pertama dia termasuk, karena kalau dia ada di baju luar berarti dia termasuk, gitu, ya. Ini yang standar yang paling tepat adalah yang kedua. Taib, wa sahhaha an-Nawawi fi at-tahqiq 'adam wujub al-i'adati mutlaqan. Nah, adapun Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq, ya, tidak mewajibkan mengulang mutlakon, ya, baik itu najisnya najis khafi ataupun najisnya najis zahir, ya. Jadi tidak membedakan antara najis khafi ataupun najis zahir, intinya kedua-duanya, ya, kedua-duanya tidak perlu untuk mengulangi sholat. Tahqiq ini termasuk kitab terakhir, ya, kitab terakhirnya Imam Nawawi. Tapi perlu diteliti lagi nih, yang pendapat resmi apakah dibedakan, ya, perlu diteliti kembali, karena kalau seandainya benar apa namanya Imam Nawawi mensahihkan itu di dalam kitab tahqiq, sedangkan kitab tahqiq ini adalah termasuk kitab yang
terakhir ya, dan apa Imam Nawawi ya, maka bisa jadi itu yang paling rajih. Tapi ini perlu diteliti kembali karena yang masyhur ya, yang masyhur selama ini adalah dibedakan antara yang apa namanya najis khafi dan najis zahir ya. Taib. Selanjutnya wasahha ittida'u salimin bisalisin. Wasahha wasahha ittida'u. Wasahha ittida'u. Itu karena hamzah wasol ya, di tengah maka tidak boleh dibaca. Wasahha ittida'u salimin bisalisin lil baul. Dan sah bermakmum siapa? Salim ya, salim orang yang sehat. Orang yang sehat. Sehat di sini lawannya apa? Lawannya salis. Salis itu adalah orang yang tidak bisa menahan ya. Yang tidak bisa menahan lil bauli, baik itu kencing au madhi ataupun madhi au durati atau kentut ya. Nah, jadi salis itu dia tidak bisa menahan itu semua. Ya. Nah, yang wajib bagi salis adalah dia perlu kan salis ini dalam kondisi darurat ya. Buat daruratu tuqaddaru biqadriha. Ya, dan kondisi darurat itu ya harus dikadar gitu. Nggak boleh kondisi darurat itu ya diperluas. Artinya gini, kalau orang dalam keadaan darurat tidak ada makanan sama sekali, yang ada hanya lebih dua, misalkan babi ya, dia boleh makan tapi tidak boleh sampai kenyang. Dia hanya boleh untuk menegakkan punggungnya saja. Ya. Karena daruratu tuqaddaru biqadriha. Nah, sama ketika salis ini bukan berarti orang yang tidak bisa menahan ya. Ya. Yang keluar begitu saja gitu ya. Keluar begitu saja. Dia tidak pakai penahan sama sekali. Ya. Contoh ya. Contohnya kencing ya. Kalau kencing kalau kita biarkan sama sekali otomatis najisnya akan melebar kemana-mana. Nah, sedangkan orang yang salis ini ya, makanya dalam kondisi darurat dia tetap boleh dia sholat dalam kondisi air kencingnya tetap mengucur gitu ya. Tapi tetap harus ada preventif supaya najisnya tidak melebar ya. Kalau tidak salah kita sudah membahas ya di kitab Toharoh. Jadi bagian alat kelaminnya itu ya itu ditutup ya, ditutup rapat supaya najisnya tidak kemana-mana ya, najisnya tidak kemana-mana. Nah, kalau salisnya ini juga karena baul ya, karena madhi ya, karena ada madhi, nah maka madhi itu kan najis, maka juga perlu ditutup rapat-rapat ya. Jadi sehingga najisnya cuma di posisi itu saja, cuma di di lubang keluarnya dan sekitarnya yang untuk menutupi untuk menutupi perbannya itu ya, gitu ya. Jadi ditutupi supaya najisnya tidak kemana. Nah, kalaupun kentut ya tidak perlu karena itu tidak najis gitu ya, kecuali ada juga tuh sebagian orang yang karena kalau di dalam ilmu kesehatan itu, tapi ini makanya alhamdulillah ya, kenapa syariat itu mengharamkan ya berhubungan badan lewat belakang ya, karena salah satunya seperti itu. Kalau dalam ilmu kesehatan, kalau misalkan dia berhubungan badan lewat belakang itu ya otomatis itunya tidak akan yang bagian belakangnya itu tidak akan merapat kembali, nanti bisa ya keluar begitu saja gitu kan ya. Bahkan ancamannya sangat keras gitu kan, dosanya sangat besar walaupun dengan istri sendiri ya, ancamannya sangat besar, dosanya sangat besar kalau misalkan berhubungan badan ya lewat jalur belakang
Awid durati. Nah, boleh nggak tadi? Jadi boleh ya. Tapi tadi ya, salisnya harus diperhatikan juga. Apakah dia sudah apa? em, Apakah sudah menutup rapat-rapat ya lubangnya atau belum? Ternyata dia dibiarkan begitu aja, tidak boleh juga gitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh juga. Jadi salis di sini yang dimaksud adalah orang yang sudah memperhatikan syarat ya, syaratnya itu sudah ditutup lubangnya sehingga najisnya tidak kemana-mana. Wa qaimun biqaidin, dan juga orang yang berdiri dengan orang yang duduk. Nah, duduknya tapi yang memang orang yang tidak mampu untuk duduk ya. Karena berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan wa Abu Bakrin wan nasu qiyaman. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW sholat ketika sakit ya, menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, menjelang wafatnya dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar dan eh, sahabat pada waktu itu ya dalam kondisi berdiri. Di sini ada perbedaan, memang ada eh, perbedaan ya, karena ada hadis sebelumnya wasol idza kana al-imamu qa'idan fasallu qu'udan ajma'in gitu. Kalau misalkan imamnya dalam kondisi duduk, maka kalian duduklah ya, kalian sholatlah dalam kondisi duduk. Nah, tapi ini ada hadis ini. Ini tentu hadis ini hadis terakhir. Ya, hadis ini hadis terakhir. Bahwa Rasulullah ketika menjelang wafatnya sholat dalam kondisi duduk. Sedangkan Abu Bakar ya yang di sebelahnya dan sahabat Nabi yang di belakangnya itu sholat dalam kondisi berdiri. Jadi ada perbedaan pendapat apakah ketika imam itu dalam kondisi duduk, makmum apakah duduk juga atau kondisinya berdiri. Nah, mazhab Syafi'i ya, makmum selagi masih bisa berdiri berdiri. Ya, tidak boleh ikut imam yang duduk ya. Karena hadis terakhir ini menasih ya, menghapus ya hukum yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan lalu bagaimana ulama yang berpendapat harus duduk juga berdasarkan hadis yang pertama? Oh, berarti dia ya, memahami hadis ini, para sahabat pada waktu itu bermakmum kepada Abu Bakar bukan kepada Rasulullah. Gitu. Bermakmum pada Abu Bakar bukan kepada Rasulullah. Jadi itu ada perdebatan ya terkait dengan ini. Cuma mazhab Syafi'i kalau imamnya duduk ya karena ya kondisi yang tidak memungkinkan, maka makmum wajib tetap berdiri. Wa mutawaddiin bi mutayammim. Dan orang yang berwudu boleh bermakmum pada orang yang bertayamum. La talzamuhu i'adatun, maka tidak wajib untuk la talzamuhu atau ya la yalzamuhu boleh dulunya. La talzamuhu i'adatun atau ya la yalzamuhu i'adatun boleh untuk tidak perlu untuk mengulang ya, tidak perlu untuk mengulang. Wa kuriha iqtida'un bifasiqin wa mubtadi'in ka rafidiyyin wa illam yujad ahadun siwahuma ma lam yakhsha fitnatan ya wa qila la yasihhu al-iqtida'u bihim. Dan makruh bermakmum kepada orang yang fasik. Ya, fasik. Fasik itu apa? Fasik itu ya, fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Ya, atau yang melakukan dosa kecil tapi dia sering melakukannya. Diulang-ulang terus gitu kan. Atau tidak melakukan dosa besar, dosa kecil tapi melakukan sesuatu yang menurunkan wibawanya. Menurunkan wibawa.
Makanya kalau kita lihat di tengah masyarakat, ya ada tuh ya yang katanya nggak pakai peci nggak boleh jadi imam. Saya nggak boleh itu makruh gitu kan. Karena yang nggak pakai peci itu menurunkan wibawa. Kalau memang di kondisi masyarakat sekitar situ yang nggak pakai peci menurunkan wibawa, maka kita harus merujuk ke situ karena wibawa atau apa muruah itu ini kembali ke kebiasaan masyarakat, kembali ke kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakatnya pikirannya menurunkan wibawa, kalau dia melakukan hal itu ya berarti kita hindari gitu kan. Misalkan imam nggak boleh pakai jeans, imam nggak boleh pakai kaos gitu kan. Imam harus pakai peci. Artinya bukan nggak sah ya, tapi mungkin dipahami sebagian masyarakat itu tidak sah. Tapi sebenarnya sah, cuma makruh gitu kan, makruh. Nah, kalau makruh ya konsekuensinya memang jadi apa, hilang pahala jemaahnya. Sebenarnya tidak apa tetap sah tapi makruh. Nah, kondisi apa menghilangkan wibawa atau tidak itu kembali ke urf ya, urf kebiasaan masyarakat. Maka syariat ini sebenarnya memperhatikan ya kebiasaan tiap daerah gitu ya, kebiasaan tiap daerah. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka ya kita harus memperhatikan itu. Al-adatu muhakkamah. Ya, kebiasaan itu menjadi hukum ya ketika dia tidak bertentangan ya. Kecuali bertentangan misalkan kebiasaan ini di masyarakat eh, dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ya. Kalau ini kan enggak sebenarnya boleh gitu bermakmum dengan siapa aja asalkan dia menutup aurat dan segala macam ya. Cuma dia makruh karena dia menurunkan wibawa. Maka kita ikuti aja aturan yang ada di masyarakat tersebut ya. Kalau misalkan kita mau menjadi imam karena kita merasa paling layak, maka kita perhatikan pakai peci ya, pakai pakaian yang layak ya. Apa? Pakai apa baju takwa gitu kan, pakai gamis, sarung gitu ya. Karena sebagian masyarakat ada juga yang menolak kalau misalkan tidak pakai sarung gitu. Pakai celana itu nggak boleh imam seperti itu. Ya walaupun mungkin kondisi zaman sekarang sudah berubah ya, standarisasi wibawa dulu dan sekarang mungkin berbeda. Tapi kalau misalkan ada yang masih saklek dengan membawa apa standar yang dulu gitu kan, ya ya apa namanya kita tidak perlu untuk berbeda gitu kan. Ikuti saja gitu ya, ikuti saja. Toh juga bukan suatu perkara yang dosa gitu ya. Justru kita bagus karena kita menjaga ya perasaan masyarakat ya. Karena kalau misalkan kita ternyata apa namanya ingin berbeda ya dan kita tidak memperhatikan kondisi psikologis dan sosial masyarakat ya akhirnya yang ada malah apatis gitu masyarakat dengan kita padahal kita adalah ya semua dari kita adalah penyuruh kebaikan ya maka jangan sampai masyarakat itu apatis dengan kita ya. Fasid wa mubtadi' dan orang yang melakukan kebid'ahan ya bid'ah di sini adalah bid'ah yang bid'ah hakiki karena bid'ah itu ya, sudah saya pernah singgung juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bid'ah itu ulama bagi ya. Memang ada selisih apakah bid'ah itu apa, terjadi ada lima hukum atau dibagi dua atau satu itu ala kulihal itu khilaf ulama gitu ya perdebatan di antara ulama. Cuma ada namanya ada klasifikasi yang mungkin di sini disepakati gitu ya ada namanya bid'ah hakiki bid'ah yang ulama tuh sepakat itu dikatakan bid'ah ya ada yang namanya bid'ah idhofiyah ada yang bid'ah tambahan. Nah, bid'ah hakiki itu kebanyakan perkaranya dalam akidah. Yang real bid'ah itu kebanyakan perkaranya akidah. Semisal bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jabariyah itu biasanya ada di akidah. Ini termasuk bid'ah hakiki. Ya, bid'ah hakiki. Nah, adapun bid'ah idhofiyah ini biasa perkara fikih ya, perkara fikih, perkara amal, bid'ah idhofiyah. Dan hukumnya pun juga berbeda-beda dalam menilai bid'ah idhofiyah ini. Misalkan ada yang mengatakan ini haram. Ada yang tidak setuju dengan bid'ah idhofiyah.
segala macam. Cuma tidak menjadikan orang tersebut ya mubtadi', dikatakan mubtadi'. Karena kenapa? Karena ranahnya fikih. Kalau ranahnya fikih, kullu mujtahid ya, kullu idza asaba, idza hakama al-hakim fa asaba falahu ajr, falahu ajran. Wa idza akhtaha falahu ajrun. Kan di dalam hadis seperti itu. Kalau misalkan seorang mujtahid dia apa? Dia berijtihad, maka kalau dia benar maka dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Ini konteksnya fikih ya. Konteksnya fikih. Maka ketika dia melakukan bid'ah idhofiyah yang konteksnya fikih ya, konteksnya fikih, maka tidak sampai membuat orang tersebut dikatakan mubtadi', ya, mubtadi' selagi dia apa? Selagi dia memang memiliki dalil ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau dalilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ya dia bisa masuk ke apa? Ke bid'ah hakiki juga sebenarnya gitu ya. Taib. Karafidiyin, seperti orang Syiah. Ya, Syiah Rafidah ya. Syiah Rafidah dihukumi sebagai mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Maksud bid'ah Rafidah di sini adalah yang berkaitan dengan masalah akidah ya, seperti mengkafirkan sahabat ya, dan yang lain sebagainya. Adapun apa namanya dalam hal fikih seperti apa? Ya adalah beberapa fikih Syiah itu yang mungkin juga menjadi ahlu sunnah mazhab 4 ya, tapi dalam hal itunya tidak apa namanya tidak membuat dia dihukumi mubtadi'. Yang dihukumi mubtadi' adalah yang dalam perkara akidah ya, dalam perkara akidah. Kalau kita lihat ya beberapa fikih Syiah, walaupun ini apa namanya ya kita berfikih dengan 4 mazhab saja gitu ya, karena ini yang masyhur di dalam kalangan orang apa ahlu sunnah. Tapi kalau kita ke para ulama gitu ya, para ulama banyak kitab-kitab itu yang menyebutkan pandangan fikih Syiah. Artinya ketika dalam tataran fikih ya, fikih mereka masih bisa menjadi bukan rujukan lah, bisa menjadi bahan diskusi gitu ya, bisa menjadi bahan diskusi. Tapi kalau dalam masalah akidah, nah itu yang ulama mewanti-wanti gitu kan, mewanti-wanti. Karena fikihnya Syiah juga ini kan merujuk ke Imam Ja'far As-Shadiq ya. Imam Ja'far As-Shadiq itu juga ulama apa namanya yang mu'taraf, yang diakui juga di dalam kalangan Ahlus Sunnah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang membuat bid'ahnya Rafidhah di sini ya adalah perkara akidahnya, bukan perkara fikih. Mungkin ada perkara fikih yang masuk ke ranah akidah, yaitu al-mashu ala al-khuffain ya. Mengusap sepatu ya. Kalau mengusap sepatu itu di dalam ahlu sunnah 4 mazhab itu diakui ya, boleh mengusap sepatu. Syarat dan ketentuan berlaku ya sepatunya gitu ya. Tapi kalau di Syiah itu ditolak ya, membasuh sepatu. Nah, makanya ada beberapa hal fikih yang dibawa ke akidah, salah satunya al-mashu ala al-khufain. Kalau misalkan kita mempelajari akidah Tahawiyah, nah itu disebutkan tuh al-mashu ala al-khufain. Padahal lagi membahas akidah, tapi kenapa kok dimasukkan ke fikih? Ya masukkan fikih ke kitab akidah. Karena yang sekiranya menyelisihi 4 mazhab, ya, yang sekiranya menyelisihi 4 mazhab, maka akan disebutkan di dalam kitab akidah. Seperti itu ya. Oke, baik. Rafidhiyin. Nah, begitu juga dengan Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk atau Allah tidak bisa dilihat di hari akhir atau di apa namanya nanti ketika di surga. Qadari ya, dan Qadariyah yang mengatakan bahwa hamba itu ya, manusia itu menciptakan pekerjaannya sendiri tanpa ada kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya ya. Nah, itu yang disebutkan sebagai mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Nah, tapi mereka masih muslim ya. Mereka masih muslim ya, catatan itu ya. Kalau dia tidak muslim lagi berarti nggak makruh. Kalau dia dihukumi kafir ya berarti bukan makruh lagi, batal salatnya ya.
Tapi ternyata di sini kan dia tidak dihukumi kafir. Nah, jadi nanti perlu juga ya didalami kembali terkait bid'ah. Nanti kan ada dua, bid'ah yang fasik ya menyebabkan orang fasik dan bid'ah yang menyebabkan orang kafir itu. Dan ini dibahas panjang lebar di kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Jadi firqah-firqah apa saja yang dia melakukan kebid'ahan. Ya, dia melakukan tidak sampai keluar Islam, tapi dia melakukan kebid'ahan. Dan apa firqah-firqah apa saja yang sampai mengeluarkan dia ke ada Islam. Ya. Wa illam yujad siwahum wa illam yujad ahadun siwahuma. Wa illam yujad ahadun siwahuma, walaupun ya tidak ada seorang daripada keduanya. Jadi tetap hukumnya makruh. Misalkan nggak ada yang lagi jadi imam kecuali orang ini nih, kecuali orang Mu'tazilah ini. Orang Mu'tazilahnya misalkan dia punya ilmu banyak gitu kan. Seperti Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu menjadi rujukan para ulama Ahlus Sunnah dalam hal lugah ya. Kalau kita membaca kitabnya Al-Kasyaf ya, tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari itu merupakan rujukan ya. Itu banyak sekali dikutip. Hampir ya kitab-kitab tafsir setelah Al-Kasyaf itu mengutip pendapatnya Az-Zamakhsyari khususnya dalam bahasa Arab karena beliau itu pakar sekali ya, pakar dalam bidang bahasa. Cuma memang ada catatan sedikit mungkin banyak ya di dalam masalah akidah. Artinya gini, dalam perkara apapun ya, baik itu tapi tentu dalam akidah ya kita mungkin tidak istifadah, tapi selain daripada akidah ya kita bisa istifadah gitu kan. Karena ad-dhalatu al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadah fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun kita dapat hikmah ya, maka baik dalam orangnya itu siapapun orangnya itu ya, orang kafir kah, orang muslim kah, muslimnya ini fasik kah atau mubtadi kah, orang yang bid'ah kah, selagi itu hikmah ya, maka seorang mukmin itu dia lebih berhak untuk mendapatkan ya, lebih berhak untuk. Makanya ulama zaman dulu tidak tidak membatasi diri beristifadah dengan siapapun kecuali akidah ya. Kalau akidah memang kita perlu untuk membentengi diri kita. Kalau belum kuat untuk berdebat dengan jangan berdebat, jangan masuk ke perkara-perkara yang syubhat gitu ya, kalau masalah akidah. Tapi perkara yang lain silahkan untuk istifadah. Wa illam yujad ahadun siwahuma, kalau misalnya nggak ada yang selain mereka berdua fasik atau tadi, tetap dihukumi makruh. Makanya nanti disebutin ya, apakah lebih baik sholat sendiri atau sholat dengan orang ini gitu kan. Nah, nanti akan disebutkan. Malam yakhsha fitnatan, selagi tidak takut pada fitnah. Contohnya misalkan fitnah di sini adalah ya huru hara ya. Kalau misalkan ternyata pemimpin daerahnya, pemimpin daerah ternyata dia yang punya kuasaan lebih ya, dia ternyata fasik atau misalkan dia mubtadi dan dia memaksa jadi imam. Kalau dia nggak ada yang bermakmum sama dia, maka nanti dibunuh. Ya, contohnya Al-Hajjaj gitu ya. Nah nanti kalau seperti ini ya berarti nggak makruh lagi kondisinya. Gitu. Waqila la yasihul iqtida'u bihim, dan ada pendapat tidak sah bermakmum dengan mereka berdua. Ya. Wa kuriha aidun iqtida'u bimuwaswisin wa aqlaf, dan makruh juga bermakmum dengan muwaswis, orang yang punya waswas, suka waswas gitu ya. Dan aklaf, orang yang belum sunat. Makruh ya. Kita bermakmum dengan orang yang belum sunat ya. Lakinnahu labi waladi zina. Nah, adapun dengan anak yang hasil zina tidak makruh. Lakinnahu khilaful aula, tapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu tidak makruh ya. Tapi dia menyelisihi yang utama. Ya. Yang utama tentu dengan yang selainnya. Tapi perbedaan antara makruh dengan khilaful aula di dalam konteksnya sholat jamaah. Kalau makruh berarti hilang pahala jamaah. Tapi kalau khilaful aula tidak hilang pahala jamaah, ya masih tetap dapat pahala jamaah. Ya, kalau khilaful aula. Cuma bedanya menyelisihi aja yang afdol, yang utama.
Waktu Subki wa man tabi'ahu intifa al-karahati idza ta'azzarat al-jama'atu idza illa khalfa man tukrahu khalfahu. Dan ini Imam Subuki dan yang mengikutinya itu mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan jika tidak bisa berjamaah kecuali kepada orang-orang tersebut, ya, kecuali kepada orang-orang tersebut. Tadi kepada yang was-was, kepada fasik, kepada mubtadi', gitu kan, dan kepada yang lainnya. Kalau nggak bisa, kecuali dengan orang-orang tersebut, maka nggak makruh lagi, ya, hilang kemakruhannya. Bal hiya afdalu minal infirad. Kalau kata Imam Subuki, itu lebih afdol, ya, lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, tapi berbeda. Ini pendapat Imam Subuki. Nah, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Makanya nanti yang dirojihkan adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Wajazama Syekhuna dan Syekh kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjazmkan, memastikan bahwa bi annaha la tazulu hina idzin, kemakruhan tidak hilang. Balil infiradu afdalu minha, dan sholat sendirian lebih afdol dari sholat berjamaah dengan imam yang speknya kayak gitu ya. Wa qala ba'du ashabina wal aujahu indi ma qalahu Subukiyyu rahimahullah taala. Dan berkata sebagian ulama kami mazhab Syafi'i yang utama, ya, yang rajih adalah yang apa yang dikatakan oleh Imam Subuki. Ala kulli hal, ya, ada khilaf, ya, ada khilaf. Walaupun kalau misalkan secara di mazhab, kalau yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu lebih diambil, ya, sebagai pendapat resmi mazhab, ya, sebagai pendapat resmi mazhab. Kalau pendapat Imam Subuki mungkin ini merujuk ke hadis sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang fajir, ya, orang yang melakukan dosa, ya, baik dosanya dosa besar ataupun dosa kecil, ya. Kesalahan dalam akidah, ya, berdosa, ya. Nah, berarti masuk ke fajir, gitu. Nah, oleh sebab itu, ya, ini ada dua pendapat, ya. Kalau pendapat Imam Hajar lebih baik sholat sendiri, tapi pendapatnya Imam Subuki lebih baik sholat berjamaah. Ya, kalau misalkan kita mungkin perlu, ya, lihat kondisi sosial, ya, masyarakat zaman sekarang. Mungkin yang mungkin, ya, ini masih mungkin karena ya masih berdasarkan perkiraan saja. Ya, mungkin yang lebih maslahat adalah apa yang dikatakan oleh Imam As-Subuki. Karena kalau misalkan kita menjauhi masyarakat, ya, menjauhi masyarakat dengan alasan masyarakat apa namanya melakukan kesalahan ini dan itu, gitu ya, akhirnya ya kita tidak bisa berbaur, gitu ya, kepada masyarakat, ya, sehingga kita misalkan setiap sholat, gitu kan, kita nggak nemuin apa masjid yang sesuai dengan spek yang bagus, gitu, maksudnya apa namanya, akhirnya kita sholat sendiri. Nah, tentu ini akan membawa fitnah, ya, tentu akan membawa fitnah di masyarakat. Kita akan dituduh macam-macam segala macam. Padahal ini kesalahannya tidak sampai membuat dia kafir atau yang lainnya seperti itu, ya. Jadi menurut hemat saya, ya, mungkin yang lebih afdol adalah tetap bergabung kepada jamaah, ya. Karena banyak hadis juga Rasulullah, ya, mewanti-wanti kita jangan sampai sendirian, gitu. Kita harus bersama jamaah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya. Ada pertanyaan kayaknya. Gimana? Ada pertanyaan kayaknya sih. Oh gitu, betul. Di kolom apa di chat nih kayak. Pertanyaan. Oh iya, dalam Marok Ibudiyah Syarah Bidayah, li Syekh Nawawi Bantani mengatakan bid'ah dalam mengusap leher. Mengapa beliau menyebutkan bid'ah dalam hal ini? Apa namanya? Karena
Kan bidah itu sendiri kan ziyadah ya. Bidah itu sendiri kan ziyadah. Eh, Walaupun saya perlu merujuk kembali ya ta'lilnya. Saya agak sedikit lupa, cuma kalau kita apa namanya perhatikan, memang bid'ah ini kan secara bahasa adalah ziyadah. Ya. Pertama ya tidak dicontohkan. Ya. Pertama tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan karena ibadah itu ya apa al aslu kan al-ittiba, ya. Dalam ibadah adalah secara asal adalah mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Jadi ketika ada tambahan di situ, ya bukan menjadi sunnah akhirnya, ya, tapi malah menjadi bid'ah. Tentu bid'ahnya perlu dirujuk kembali apakah bid'ahnya haram atau enggak. Walaupun kebanyakan ketika disebutkan bid'ah mungkaroh, ya, bid'ah yang diingkari, maksudnya bukan haram ya, maksudnya adalah makruh. Disebutkan juga banyak di redaksi yang ada dalam kitab Fathul Mu'in ketika disebutkan bid'ah mungkaroh itu maksudnya bukan haram, ya. Maksudnya bukan haram, tapi makruh, ya, makruh. Nah, mungkin makruhnya karena berlebih-lebihan gitu kan, berlebih-lebihan. Dia menganggapnya itu sunnah, ternyata bukan sunnah karena sunnah ya ada contohnya. Sedangkan itu tidak ada contohnya. Gitu. Ya. Kalau jadi apalagi madhab Syafi'i itu yang mengklasifikasi bid'ah menjadi 5, ya, jadi 5 hukum. Jadi jangan ketika disebutkan bid'ah, ya, bukan berarti langsung tertuju pada haram, ya. Bisa jadi maksudnya adalah makruh, ya. Dan tentu ya sudah pasti bid'ah di situ bukan bid'ah akidah ya, tapi bid'ah itu apa bid'ah amaliyah ya, bid'ah dalam perkara fikih tentu ya, bukan bid'ah hakiki atau bid'ah akidah ya. Jadi ketika disebutkan di dalam kitab fikih khususnya madzhab Syafi'i, ketika disebut bid'ah mungkaroh, teliti dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan itu haram ya. Teliti dulu apa hukumnya ya. Apakah haram atau makruh atau yang lain. Kalau dia bid'ah mungkar karena di dalam mazhab Syafi'i bid'ah yang apa sesuatu yang diingkari itu bukan hanya yang haram saja ya. Yang makruh pun juga boleh untuk diingkari. Dan bukan wajib gitu diingkari. Ya, kalau kita tahu. Ya. Tapi belum tentu pelakunya mendapatkan dosa. Ya. Karena misalkan dia itu hukumnya makruh saja gitu. Ya. Bukan sampai haram. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Tafadhol kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya. Silakan. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah jika asyhadu an la ilaha illallah. Oh ya, yang tadi jawaban lebih jelas nanti saya akan bawakan ibarat dari kitab yang lain ya. Mungkin apa ada ta'lil gitu ya. Ada ta'lil. Kalau nggak salah di Fathul Mu'in yang Talibin ada sempat saya baca juga. Cuma saya lupa gitu redaksinya. Nanti saya cari lagi insyaallah. Ya. Supaya lebih pasti gitu ya ta'lilnya apa, kenapa dikatakan bid'ah. Ya. Tapi kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.